Pemirsa, saat ini saya berada di Komplek Perumahan Villa Kencana Cikarang yang pada tahun 2017 lalu diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai proyek rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini bisa Anda lihat dari stiker biru muda yang berada di depan pintu masuk ini ada tulisan KPR bersubsidi, Pemerintah Republik Indonesia lengkap dengan logo Kementerian PUPR dan bank yang berpartisipasi. Namun bisa Anda lihat kondisinya seperti rumah yang berada di belakang saya ini sekarang sudah penuh dengan semak belukar sampai ke dalam rumah, pintunya bahkan sudah hilang, catnya mengelupas begitu. Lalu juga ubin-ubinnya retak dan ini tidak hanya terjadi pada satu rumah, tapi tadi saya sudah berkeliling ke beberapa blok di perumahan ini dan banyak rumah-rumah seperti ini. Padahal syarat untuk mengambil KPR bersubsidi ada rumahnya harus langsung ditempati. Lalu mengapa banyak rumah terbengkalai di Komplek Villa Kencana Cikarang ini? Simak selengkapnya berikut ini. Villa Kencana Cikarang terdiri atas 8.749 unit rumah tapak yang dibangun di atas lahan seluas 105 hektar dengan ukuran seragam, yakni luas bangunan 25 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi dengan harga per unit mulai dari 112 juta rupiah hingga 141 juta rupiah. Pada awal program rumah murah ini dirilis, masyarakat bisa memiliki rumah tapak dengan uang muka sekitar 1,1 juta rupiah dan cicilan sebesar 750.000 sampai 900.000 rupiah per bulan. Sedangkan untuk akses KPR, masyarakat cukup mengeluarkan DP sebesar 1% dan bunga cicilan 5% fix hingga 20 tahun. Namun, bisa Anda lihat saat ini banyak deretan rumah kosong tak berpenghuni yang kondisinya memang sudah sangat tak terawat di berbagai blok Villa Kencana Indah. Padahal, sesuai peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pada pasal 74 dijelaskan, debitur atau nasabah wajib memanfaatkan rumah tapak atau satuan rumah susun atau sarusun sebagai tempat tinggal sesuai surat pernyataan pemohon KPR bersubsidi. Jika melanggar, maka bank pelaksana akan melakukan pemberhentian KPR bersubsidi. Sesekali terlihat ada rumah kosong yang pintunya terbuka atau bahkan sudah tidak ada pintu sama sekali. Terlihat bagian dalam bangunan memiliki desain yang sama. Di bagian dalam rumah terdapat ruang tengah, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Kemudian di bagian belakang juga ada 1 pintu lagi menuju pekarangan belakang. Namun, karena tak berpenghuni, bagian dalam rumah tampak sangat kotor dan dipenuhi debu serta puing bangunan. Tidak sedikit bagian ubin rumah juga yang sudah pecah. Salah seorang warga menuturkan, banyak pemilik rumah mulai pindah sejak tahun lalu, meski tak mengetahui secara pasti penyebab kepindahan. Namun warga yang telah menempati Villa Kencana Cikarang sejak 2019 ini mengaku nyaman tinggal di kawasan ini. Kalau akses jalan sih gimana ya? Lumayan sih, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus, masih bisa diakses. Kalau untuk perjalanan juga enak lah. Enggak sih, gampang, cuma jalan ke depan Villa Kencana langsung ada angkot pasti nungguin di sana. 24 jam? 24 jam. Okay. Nggak jauh. Paling stasiun tuh naik angkot cuma 20 menit. Kalau sini sih nggak banjir, tapi ada isu sih yang di belakang yang banjir. Okay. Nyaman-nyamanin sih, Pak. Pokoknya nyaman sih, soalnya juga jadinya kan ntar kita rumah ini untuk jadi hak milik kita, jadi nggak ada ngontrak lagi. Kalau pasar, tempat makan sih deket, Mbak. Malah masih daerah Villa Kencana, masih Udah ada ya? Udah ada pasarnya, udah ada tempat makannya. Kalau rawan kejahatan sih pasti sih ada, namanya manusia gitu kan, pasti ada sih. Tapi kalau kalau dibilang sepi kayak gini, saya nyaman sih. Saya nyaman, soalnya saya introvert. Problematika yang mendera Villa Kencana Cikarang diungkap Fulan Heru Susanto, Ketua Lingkungan RT 004 RW 013. Dari pengalamannya setelah tinggal selama 7 tahun di kawasan ini, ia merasa ada 2 faktor utama mengapa banyak rumah terbengkalai tak berpenghuni. Awal mula ini bisa sepi, emang kita mungkin ada 2 hal ya, Mbak ya. Pertama, sebenarnya rumah ini sih sebenarnya bagus untuk program beliau Pak Jokowi. Dalam arti rumah untuk kalangan menengah ke bawah, baik karyawan biasa maupun para usaha pedagang kecil ya. Cuma ada cumanya, saya sebagai penilaian saya sebagai orang awam nih, masyarakat biasa, kalau menurut saya adalah kurang tepat sasaran. Itu pertamanya. Karena apa?
yang seharusnya orang yang memiliki hak yang bisa ngambil rumah di sini, ternyata notabene yang ngisi hanya bukan orang-orang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Untuk keduanya, kalau emang itu program dari beliau langsung orang nomor 1, paling enggak kami sebagai masyarakat utama terjamin dari safety ya. Safety itu adalah meliputi berbagai hal ya, tentang keamanan, tentang lingkungannya di saat dia mau bangun kecil-kecilan, apakah itu aman apa enggak kan gitu. Di saat warga mau membangun hal-hal yang berupa pengeboran atau cepiteng atau apa, itu ada sedikitnya tekanan intervensi. Bukan sedikit sih, luar biasa sih, intervensinya luar biasa. Mereka menuntut apa, Pak? Mereka menuntut bila mana tidak dipekerjakan dari tim mereka Korlap ini, dia harus mengganti. Yang punya rumah itu harus bayar. Selain jaminan yang lebih kondusif, warga yang menempati Villa Kencana Cikarang juga berharap developer menepati janji pembangunan fasilitas umum seperti pasar bersih, sekolah, dan rumah sakit. Kalau harapan saya untuk ke depan memang lebih safety lagi ya. Emang sekarang udah alhamdulillah udah kondusif. Cuma kalau menurut saya bagi developer atau pembangunan rumah yang ada di wilayah Cikarang Bekasi ini, kalau bisa ya ada safety belt atau keamanan tersendiri dari dinas terkait, entah dari kepolisian maupun TNI yang siap membantu untuk warga yang membutuhkan. Tolong sampaikan beliau, terutama presiden kita ataupun yang punya developer ini. Saya tertarik di Villa Kencana ini, Mbak, karena ada suatu proposal master set plan atau master plan itu yang menggiurkan. Contoh di depan itu tertulis di brosur itu akan ada pasar bersih, ada hospital, rumah sakit, ada sekolahan. Disitulah saya tertarik, Mbak. Sampai sekarang? Tidak terrealisasi, ya saya juga bingung ya, Mbak ya. Yang mohon maaf di depan masjid ruangan hijau, kenapa sekarang menjadi ruko komersil? Di tengah hiruk-pikuk kontroversi potongan tapera bagi seluruh pekerja yang menurut pemerintah digalakan untuk menyediakan perumahan murah dalam rangka mengatasi angka backlog kepemilikan rumah yang mencapai 9,9 juta, kondisi Villa Kencana Cikarang memberikan gambaran bahwa adanya perumahan murah tak serta-merta menjadi solusi ajaib dalam menjawab angka kebutuhan rumah di Indonesia. Puluhan hingga ratusan bangunan yang menjadi rumah bukan untuk masyarakat tapi bagi semak belukar ini juga menjadi pengingat bahwa masih ada persoalan dan janji yang harus diatasi dan ditepati. Dari Jawa Barat, Mira Rahmalia, Ridwan Hakiki, Muhammad Sabki, CNBC Indonesia.